Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Cek Bicek sanak jigon tetanggo di mana bayang lagi nyungkuk nonton TVRI kali ini ya. Kita ketemu lagi muncul lagi di podcast Bakso Palembang. Jadi jangan heran kalau dibuka dengan Bakso Palembang sudah bersama Cek Ridwan nih Pak. Cek Ridwan ini muncul terus kalau Bakso Palembang. Rainya Bang Palembang, wajar memang Palembang asli. Kalau kita ngomongi acara podcast kali ini agak berbeda dalam artian kalau beberapa kali muncul itu beragam sudah kita undang baik itu konten kreator maupun juga dari segala lini kita usaha kita undang di sini, tapi tetap kita menggali apa yang pacak kita gali. Nah kali ini kalau Mang Cek Bicek itu sering dengar di YouTube ya, ada suara-suara yang khas nian muncul itu pasti pernah dengar nama Mang Dayat. Mang Dayat ini tuang tahunya Mang Dayat, namanya Hidayatul Fikri. Sebetulnya ini Ki Agus nih, cuma tak dipasangnya label Ki Agus sama cak kami. Ki Agus tak dipasang ke, tapi mudah-mudahan walaupun tak dipasang dari bergot bila ketahuan kami di Palembang. Jadi beliau ini menggeluti sebagai penggiat sejarah budaya. Ya, sejarah budaya. Apa kabar Mang Dayat? Alhamdulillah baik. Apa nama seger terus menyinggung gaya awak nih? Itu kita nih kan namanya konten kreator nih harus selalu senang hati. Senang hati. Yang paling berkesan aku tuh awak galak memposting almarhum Ustadz Taufik Hasnuri. Karena kami juga alhamdulillah mengucap terima kasih. Galak kangen dengan almarhum tuh. Beliau tuh lah dulu nyuruh ngawe. Dayat gawe lah YouTube. Guru kami itu. Sama. Berkat nurut guru nih lah jadi main ini. Artinya kalau nurut guru selamat. Insya Allah. Jadi itu legendnya walaupun cuplikan-cuplikan kadang-kadang mengobati kerinduan. Dengan ceramahnya, dengan cara dia berceramah, kemudian dengan apa namanya terdokumentasinya di media sosial. Nah, mana kira-kira kita ini kan lah undang di sini. Ngapo nih yang awak tuh tertarik jadi penggiat sejarah budaya? Padahal uang ini kan banyak yang lucu-lucu, banyak yang bikin konten yang masak-masak, konten yang jalan-jalan, traveling. Nah, ini awak nak ngangkatnya masalah sejarah. Jarang ngomong galak main ini. Apa gitu? Oke, sebelumnya salam sedulur untuk sanak dulurku yang nonton ya. Salam sedulur gitu ya. Jangan lupa wong Palembang itu punya semboyan adat di pangku syariat dijunjung. Adat di pangku syariat dijunjung. Jadi kalau sekarang kita di Indonesia mengenal Pancasila, di masa kesultanan dulu pedomannya itu ada di pangku syariat dijunjung. Biasanya kalau ada lah di pangku syariat dijunjung, insya Allah selamat dunia akhirat. Benar. Nah itu kalau ingin ngajari ya. Ya. Jadi kenapa tertarik ke dunia-dunia ke kebudayaan dan juga sejarah ini? Kalau kita nyingok secara hidup itu ya, inilah sebenarnya yang ngebangun manusia. Kita Indonesia ini perlu bangun gedung tinggi, bangun jembatan segala macam fisik. Tapi bangun manusianya itu apa? Budaya ya kan? Wong Palembang itu terkenal dengan adabnya bagus. Agamanya apalagi adat di pangku syariat dijunjung tadi. Adat budaya kita tidak kata yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi insya Allah kalau kita melok adat budaya ini selamat hidup. Nah, dan selain itu juga gara-gara ini banyak ditinggalkan, akhirnya di dalam masyarakat terutama anak muda kita mengalami degradasi kebudayaan. Iya, budak-budak ini tidak cak dulu. Nah, dulu tuh kita ketemu misalnya guru sekolah tuh singitan. Ini ada ngajak berkocok. Nah, dulu tuh kalau sekolah kita berpeliwisan agak minggir-minggir dulu kan. Sekarang ini wong tua minggir gitu kan. Adab. Akhlak kita lah mulai. Nah, ini
adalah pengaruhnya karena degradasi kebudayaan tadi. Jadi salah satu untuk membangun suatu bangsa, salah satunya bukan hanya fisik tapi manusianya juga. Yaitu dengan melalui budaya ini tadi. Nah, selain itu kita juga tidak banyak tahu, agak khawatir. Nyingok anak muda yang lagak wibu-wibi apa yang cak-cak baju-baju yang cak di TV-TV, anime-anime tu. Nah, tapi dia tak tahu mak mana sejarah kemelayuan ini, mak mana Sriwijaya, mak mana hebatnya Kesultanan Palembang. Malah lebih berkiblat keluar. Boleh, tak apa-apa untuk pengetahuan, tapi jangan tinggalkan punya kita. Nah, akhirnya kita tak tahu, kita tidak ngerasa kalau kita ini punya nenek moyang hebat. Nah, jadi tak tahu mereka. Cuma kalau budak ni pelok-pelokan. Jika udah ketik pengetahuan. Ketik ilmu. Ini banyak kadang-kadang susah juga nyawab ini. Cik Ridwan nih, Mang Dayat, aku ni tertarik dengan sejarah budaya. Belajarnya di mana? Nah, kau entak di mana ini? Sekolah tak diajari. Di rumah juga kita siapa nak ngajari? Tak banyak tahu. Kalau tidak memang nak mencari itu, dan jujur mencari ni saro. Nyari sumber-sumbernya saro. Komunitasnya tak banyak, yang paham tak banyak. Nah, akhirnya di sinilah caknya terpanggil, bukan aku siapa lagi. Nah, harus cepat didokumentasi ke sejarah-sejarah kita Palembang ni. Dak tu get tua-tua makin lama banyak habis. Lenget. Ya udah, nak mana lagi nyarinya? Nah, jadi ini sebenarnya tugas. Nah, tugas harus dilakukan. Sudah dilakukan, dihasil ke? Karena bukti kan? Kalau kamu melakukan tugas, kata hasil ya, sama bohong. Jadi apa namanya, asal pegawai. Nah, hasilnya dokumentasi. Benar. Nah, awak kan ngumpuli membuat cerita, kemudian meliput, dirangkum-rangkum, didokumentasikan, hasilnya kan kejingoan. Benar. Cuma aneh juga pemirsa, beliau ini ngelut di sejarah, awak latar belakang IT. Iya kan, latar belakang IT. Ngapo apa bergeser ke ngurusi sejarah ini? Pasti ada yang mandit yang buat awak menjadi jadi lebih kuatnya ke ngurusi itu daripada IT. IT itu dulu kan kalau minta meneri komputer, minta tolong Yos. Kawan awak itu. Ya, jadi ngapu melancit ke situ. Nah, itu jadi artinya ada tanggung jawab moral. Benar. Tanggung jawab moral ya. Nah, kalau kita cermati juga bahwa budaya dalam arti budaya itu kebiasaan, perilaku, adab dan segalanya itu yang memang harus selalu dikontrol, dijaga dan diajar ke. Sekarang ini ya, dulu kita mohon maaf, minum beda boleh tegak ya. Bunyi gue kena marah. Do minum tuh. Ngapo? Karena adab itu adab dan itu kaitannya dengan agama. Sekarang tercang-cang makan prasmanan tegak. Mendulu lanang betina berboncengan tuh malu ke? Mei dada. Nah. Arti contoh kecil baik. Dulu apalagi almarhum ngacu arut budak ini. Nah, almarhum Ustaz Topik dulu. Mana ni orang tuanya aja anak anak gadis beleberan gitu loh. Kemana kalau beleberan itu serap maghrib harusnya di rumah beleberan. Nah, itu almarhum dulu kan Ustaz. Nah, jadi kalau menggarap hal-hal yang kaitan dengan budaya, otomatis kita ada goalnya pengen menjaga tradisi, kemudian juga biar perilaku tetap terjaga. Nah, dari berapa ikut awak nggarap sejarah itu pernah kujingo nggarap sejarah kuburan dari Kesultanan dari apa bahkan sampai ke Komering itu Koko Selatan nyari napak tilas ya satu penelitian. Jadi kadang-kadang kan Mang Dayat juga melok tim di beberapa penelitian. Nah, waktu sampai ke dusun-dusun itu ikut penelitian marga. Bahwa marga itu adalah pemerintahan tradisional Sumatera Selatan asli. Jadi kalau kita kena serang Amerika dengan negara serikatnya di masa Sriwijaya, di masa Kesultanan sudah pecah itu. Macam mana? Makanya kita nih perhatikanlah. Sumsel ini unik dibanding daerah-daerah lain. Maju dikit lain baso.
Iya. Berapa kilo lagi lah lain suku, lain adat budayanya. Iya, betul. Nah, hebat nih An. Kalau kita jengok di Jawa, misalnya Jawa Barat, sebesar bir, iya, baksonya sama. Nah, kita ini Palembang, ngomong lah ngoceh, dah ngerti. Iya, iya. Bergeser sedikit lain lagi. Masuk. Nah, itu luar biasanya Palembang. Bahwa Palembang kalau kita ngomong perbedaan, kita ngomong toleransi, tidak usah ajari Palembang, tidak usah ajari Sumsel. Karena dari zaman dulu. Dari zaman bingit. Sumsel ini. Kita nih harusnya jadi monumen toleransi nasional. Iya. Baik di Palembang, baik di Sumselnya. Kita jengok di 10 Hulu, kampung Arab, kampung Cina, kampung Melayu. Tidak pernah balah. Iya, ada kan? Komplit. Nah, lain-lain agama. Ada kan? Tidak pernah. Dan Sumsel dapat gelar zero konflik di kepolisian. Itu zero konflik itu. Lain-lain zero konflik loh. Inilah sama masih bebalah. Jadi kalau nak belajar keberagaman justru heterogennya di Sumsel. Ke Sumsel inilah. Nah, psikologi kelebihannya ada. Jadi beragam-ragam kabupaten, adat, suku dan sebagainya. Pacak ngerti bahasa Palembang kalau. Nah, artinya bahasa Palembang sehari-hari ini bisa diterima, bisa dipakai juga, walaupun daerahnya mungkin ada bahasa khusus gitu. Tambah lagi, jangan salah, bahkan Indonesia itu banyak embrionya itu dari bahasa kita, ya kan? Penduduk paling banyak di Indonesia itu mungkin dari suku itu mungkin Jawa, tapi bahasa Indonesia Melayu. Iya kan? Artinya memang saat itu sampai sekarang pun kita ini termasuk rumpun Melayu dan Melayu itu sangat berperan. Iya, dalam sejarah ya. Dalam sejarah. Benar itu masuk akal. Dan itu membangun satu tatanan. Dan uang Jakarta pun nih sebenarnya tidak mentak dia kalau ke Palembang. Cukup dia dengar baik-baik kita ngomong. Iya. Terti dia pasti. Iya. Tidak perlu nak diajarin ya. Kita nih misalnya apa beda-beda itu be. Iya, beda tipis ya. Payo makan. Payonya pengen tidak ngerti, makannya tahu pasti. Iya. Tapi payo itu kalau dihilang nyeping, ayo ya ngerti juga tuh. Masih itulah. Iya. Jadi sebenarnya bahasa Palembang dengan Indonesia ini sama. Kita dah acak nama dikong, kita di Jakarta, berbesi ngatai wong, terti wong. Apalagi Jakarta banyak Sumsel, banyak Palembang sana. Ada kalau di sana dari mana? Kadang kan kalau nak ngatai pakai bahasa daerah gitu Iya. Wong nak terti, nah kita terti. Ujung, woi kau ngatai aku. Pokoknya dia ngerti. Nah, dari napak tilas dari penelitian yang ada kaitan dengan budaya Palembang tadi ya. Selain apa namanya? Tadi yang ku omong ke nyingok dari adat istiadat, budaya lain sebagainya, apalagi ditemukan dari penelitian. Jadi sebenarnya banyak sejarah-sejarah kita nih yang belum terungkap. Ya, jadi sebenarnya misi awal itu kenapa sih nak ngawi ke situ ini? Sebenarnya yang pertama pengen awalnya itu mak mano uang budak muda terutama itu tidak alergi, tidak menganggap bahwa sejarah budaya itu kuno ataupun tidak galak ngaguinya. Karena apa? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari masa lalu. Nah, yang kedua juga banyak sumber-sumber kebudayaan itu berkembang loh, Cek. Iya kan? Iya, betul. Kebudayaan itu berkembang. Iya. Jangan sampai budaya kita yang bagus kemudian berkembang jadi budaya yang jadi penyungkan. Jadi ya kalau kita nyok ke perkembangan kebudayaan di Jepang, dia nyok lah, dia nonton bola, makan minum segala macam, habis itu mbeknya sampah. Mak mano dia kalau nyebrang jalan hormat sama yang jalan. Nah, ini budak kita nih harusnya kan berkembangnya lebih baik cak itu. Harusnya. Iya kan? Dengan adat budaya ini tadi, dengan ya alhamdulillah kalau kita nyingok sekarang nih banyaklah di jalan-jalan nih jilbab lah jadi budaya. Ya. Perkembangannya. Ya. Nah, tinggal dalamnya yang diangkat. Nah, jadi pengen adanya berkembangan dari kebudayaan ini tadi. Itu yang memang sekarang dicari itu. Nah, jadi sudah hasil temuan tuh harusnya kan kita membuat satu tatanan, kerangka tatanan. Benar. Nah, sekarang media
menjadi sarana untuk mensosialisasi ketatanan itu. Betul. Nah, nak nyampingnya itu kira-kira. Yo, jadi banyak jalan menuju rumah sih. Ya, coba sih. Yo, keren awak tuh. Yo. Tapi rumahnya berapa ulu? Tidak ulu-uluan, lah masa sungki. Iya, kaget lah juga rumah lain. Rumah Irama. Iya, rumah Irama. Iya. Kita nyari harus toko cak rumah Irama tuh. Kalau ngomong lama tuh keren kan. Bebalado dia pacak ngaji, belagak, pacak nyanyi, pacak kalau ceramah laju, nyari duit pinter, pacak kalau main musik kan, Nah jadi itu Uang banyak mengenal Mang Dayat tuh sebagai YouTuber, konten kreator. Nah tapi sebenarnya Mang Dayat kurang nyaman, lebih senang disebut pegiat sejarah budaya itu tadi, gitu. Karena memang Mang Dayat ini adalah pegiat sejarah budaya yang punya konten. Nah, punya banyak kawan yang nulis buku, yang ngadain penelitian segala macam. Tapi sekarang ini umumnya penelitian itu masuk dalam perpustakaan. Cuman tinggal jadi cerita. Budak meniari yang kita sebut generasi Z. Nah, apalagi yang masih jauh dengan Z nih. Ya, jauh. Generasi bingen ini. Iya. Lah generasi anak itu. Apa ki? Apa ki? Generasi Y pula. Y lagi kan. Nah, apalagi mulai dari generasi Z ini banyak penyungkan. Iya sih. Banyak penyungkan dari video baik. Itu cara membuat video lain. Kalau yang masih milenial saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang sejarah Pasar 16. Bahwa Pasar 16 itu. Nah, itu masih. Tapi kalau generasi Z langsung apa sejarah Pasar 16? Pasar 16 dibangun ini langsung. Iya. Dia kalau kita bertala-tele scrollnya. Iya, dia nak katik tangtu lagi. Iya, nak hidup instan. Iya, tangtunya lewat. Pada kita dulu justru tangtu atau etika prolog itu justru lebih lemah untuk membuka buka komunikasi kan. Iya, benar. Jadi segalanya dihidang ke. Nak pergi tinggal mesen. Depan raya ada motor. Nah, ada mobil nyemput atau nak makan depan raya ada. Tinggal api kalau. Zaman kita dulu makan nak beli bahan dulu. Kalau baru nak ke dapur. Mak buat ke ini. Godo-godo. Kau beli gendong lo. Pergi lagi tuh nak makan. Beli gendong telok. Sekarang ini tiba-tiba cuma apa, Mak? Isi ke saldo. Jadi memang salah satu media penyampaian Mang Dayat itu melalui konten. Seluruh platform main. Ada juga kadang-kadang ngisi-ngisi seminar. Alhamdulillah dipanggil. Termasuk Cak ini kan corong kita ngomong. Sama maksud aku tadi nak ditanya-tanya. Kaget. Aku dah nanya kau dulu, kaget dulu. Masih panjang cerita ni. Amalan aku tanya sekarang, arti nak nutup cerita ni. Amalan itu. Nah, jadi memang corong itu untuk sosialisasi yang memang harus dimanfaatkan. Awak sudah memainkan peranan di YouTube, di mana-mana itu ya. Berapa banyak viewer atau follower dia? Kalau di YouTube itu sebulannya itu bisa mencapai sekarang ini 20 juta penonton. 20 juta penonton viewer ya? Tak tahu balen-balen mungkin nih. Iya bisa baik. Balen-balen. Tapi kan angko itu kan tetap dihitung sekali. Jadi kalau nonton 2 kali tambah siko lagi, nonton 3 kali tambah siko lagi, 4 kali. Dia tuh ini kadang misalnya nonton konten tentang Jeram Ampera, sikonya tentang Masjid Agung, hitungan kan 2 ini. Padahal uangnya siko. Iya, tetap dihitung siko. Itu untuk dua untuk view-nya. Iya, view-nya. Iya, tapi yang uangnya belum tentu. Uangnya belum tentu ya. Oke, berarti view-nya benar walaupun nontonnya berulang, tetap dihitung siko. Ya, ada apa-apa. Nah, jadi bukan itu tadi aku tanya ngok kawas pulang awak tuh. Dari tadi lah lagi itu. Caknya itu kantor ledeng. Pakai rumah kami itu. Iya kami kan 19 Sili. Pakai itu masih kampung kami itu 19 Sili itu. Jadi salah satu media. Nah, ini mohon maaf, ini kantor ledeng yang asli. Karena pucuknya belum diinjak, belum tambahin. Iya, padahal aslinya main lemah.
Dulu namanya, menak tahu sejarahnya, aman jam 12 bunyi dah ni. Rusak. Kan? Nah, ini lagi aku nak pengen ngosol ke. Bener aman jam 12 bunyi. Serenanya bunyi. Kita bulan puasa ni lemak dengar imsak. Iya, pernah tak dengar bunyi kantor ledeng bunyi? Kalau ini pernah. Seletengan pasti mengalami. Yang muda-muda. Pernah ya. Itu bunyi. Jadi tanda waktu. Kalau cak di komplek memang ada gantian shift ya. Kalau ini bunyi dia jam 12. Ya. Nah, jadi kalau itu bunyi ledeng, ngantong ledeng bunyi. Nah itu. Maghrib. Kalau nyabuang dikit kan PBK ada tuh. Termasuk ada kebakaran. Nah, bunyi juga dia. Iya, jadi itu adalah secara tradisional pengganti kentungan. Iya, betul. Sebenarnya. Ya, kami ngalami itu masalahnya. Pakai situ lagu sama kami nih. Jadi, nah itu ngapa awak muncul ke jadi kaos itu kantor ledeng ini. Jadi kantor wali kota jadi pemisah sekarang jadi kantor wali kota Palembang. Jadi kan kita ini Palembang ini dinobatkan sebagai kota tertua. Ya. Tapi ketuanya tidak terjingok. Wajah aku ni nyanyi-nyanyi enggak lama soleh. Iya. Palembang nih. Nyebut katik bukti. Iya. Nah jadi begemet lah kita begemet. Ya. Yang keleceran kita impuni. Ya. Kita gemeti. Ya. Nah jadi ada sisa-sisa tadi cak kantor ledeng kita angkat ceritanya. Jadi ini sebenarnya bukan sekedar baju tapi baju sejarah. Bahwa ini kantor ledeng tapi di belakangnya ini sejarah kantor ledeng tulisannya. Kayak dulu pacak di zoom dah ini kantor ledeng kejingan kantor ledeng. Jumlah bila pulau nak nunjuk ke belakang buka dulu kan ke meja ada apa? Ada apa? Nah, lagi aku baca dulu ya. Kantor ledeng atau lebih dikenal kantor wali kota Palembang. Zaman Belanda disebut water torrent, betul. Digawikan oleh Belanda untuk apa nih? Untuk mengatasi masalah banyu banyu bersih karena uang Eropa itu tak biasa dengan banyu sungai pecah masyarakat Palembang saat ini. Nah, dia nak bersih. Water torrent ini dirancang oleh insinyur Snitch dan mulai digawi ke tahun 1926 selesai tahun 1931 dengan lantai 1 dan 2 untuk kantor Gementi Palembang dan lantai 3 untuk bak penampungan banyu dengan dengan habis ke biaya 1 ton emas namun baru dipakai untuk kantor pemerintahan kolonial tahun 1937 tertanda Mang Dayak. Artinya nih kantor kalau toren itu kan penampung banyu. Nah itu sama apa di pucuk itu nampung banyu. Rupanya baru tahu aku itu habisnya satu ton emas. Nah rekin lah main nyari berapa harganya kan? Iya Monas tuh masih ada jingoannya ini kati lagi kan cuma biaya. Nah jadi kantor ledeng ini rupanya sejarah ini dibuat dalam bentuk kaos. Apa namanya ditulis ke? Iya. Biar orang tahu. Kakek ada seri-seri lain. Mungkin ini panjang sejarahnya. Jadi bergoyur. Nah, tak tahu padahal Mangun ini 3 wali kota Belanda terbuang. Sampai sakit saronya. Tahun 26 deh. Iya, berapa kali wali kota terbuang? Korupsi. Iya. Nah, tapi sampai sekarang itu tidak berubah. Secara penambahan. Cuma ada penambahan baik pucuknya itu. Nah, aku tak tahu untuk apa pucuk itu. Kantor wali kota? Tidak atap ruangannya. Atap itu. Ruangan bos. Di pucuk itu. Iya. Iya. Kalau nengok dari jauh tuh cak segitiga atap bukan tertepan. Itu atap, di zaman Pak Romi Herton kalau tidak salah. Dibuat pucuk itu ya. Dulu rencana injak lampu malam warna-warni. Pak Edi Santana itu. Iya. Dah mengurup lagi lampunya. Listrik lagi Iya, ada lampu. Dulu kan main itu bagus itu. Iya, sampai nak mayo Nah. Padahal dulu tuh ngubeng-ngubeng lampu warna-warni itu. Rupanya lah pidem. Enggak mengurup lagi. Lampu ampere lah enggak mengurup. Iya, lah agak redup. Jadi tambah lagi bangun-bangun air mancur mana-mana banyak mengurup tidak. Iya.
Bukan itu iwak itu udah betul lagi banyaknya. Tidak juga. Karena aku juga pas dari ngaweknya juga agak cailer baik sih. Ya. Artinya tidak lancar gawe itu. Nah, tapi tidak apa-apa. Ada keinginan itu. Cuma lah kebanyakan mungkin pemerintah Palembang juga nonton karena kita. Tapi kalau nambahi, aku kurang demen sebenarnya belido tuh. Karena iwak belido tuh bukan iwak kita Palembang. Iwak kita Palembang gabus. Bukan. Apa? Yang dulunya nih iwak tangkleso. Woi, baru dengar aku. Pempek itu dulu make iwak tangkleso karena punah ganti belido. Iwak tangkleso itu jenis arwana. Mati kau? Iya. Dibuat pempek. Nah, Palembang nih, Anggon. Kati lagi masih ada di Kalimantan. Bukan pempek dari iwak arwana, iwak lohan belanggon. Jadi kita dulu kan kalau inget zaman-zaman kecil dulu wong Palembang nih, lele dulu tidak makan. Iya, tidak makan. Bebek tidak makan. Iya, dulu tidak. Kangkung tidak makan. Iya. Anggon. Gegot. Iya. Kaki ayam buang. Oh iya. Bukan cak sekarang jadi cekek. Soto cekek. Bener. Kalau itu bener ya. Buktinya potewan nak iwaknya. Pempek nak iwak lemaknya. Itulah. Itu udah ada galak yang agung. Oh ini kuta aja. Iya. Nah buat gula puan, yang lemaknya gula dengan puan kan itu ya. Itulah. Anggon. Ya ilatnya yang bagus tuh ya. Kalau bahasa kerennya taste. Jadi di situ tuh sebenarnya menjadi simbol bahwa sebenarnya kita Palembang ini harusnya ada mental punya selera tinggi. Wong punya mental selera tinggi ini harusnya bisa memimpin. Ya betul. Nah, makanya kita mana-mana tunjuk lancip. Tunjuk lancip itu istilahnya. Lemak nunjuk ngawi kita. Coba itu, ya benar tunjuk lancip. Asal nunjuk ini 47, sikok di depan 4 mundur. Jangan kan metu istilah-istilah bingen kan? Ya, aku masih nyambung kan? Ujung 8. Ujung 8 lain lagi. Itu cerita baru. Nah, Ujung 8 itu zaman tahun 80-an baru muncul. Dari cerita di penjara. Kau ini Ujung 8 maksudnya pasal 378 penipuan. Uang yang galak mudi-mudi ke. Nah, jadi Ujung 8 di penjara. Nah, akhirnya terbawa pas di metu. Ya, jadi artinya tunjuk lancip tuh, jadi pemimpin tuh memang harus main tuh bagus. Jadi ada filosofinya. Bukan asal nunjuk ngongkon wong wae ada anunya tuh, ada caranya ngongkon iya, ngongkon. Nah, kalau mencermati itu juga itu kan bagus salah sikok Kantong Ledeng ya. Kantong Ledeng itu saksi bukti sejarah Palembang yang tidak pacak kita tinggal ke ikon. Jadi Palembang ini sebetulnya ada 2 kalau diingat ke dulu. Pertama Kantong Ledeng, kedua Ampera, jembatan Ampera. 2 ini menjadi ikon Palembang. Kalau PKB kan baru dibuat pelatarannya. PKB-nya lah lama. Yo, benteng ada Belanda zaman perang dulu kan. Nah, sekolah lagi Masjid Agung. Masjid Agung itu lama dari Sultan sejarahnya. Mbak itu dibangun dari Jaya Wikramo kalau. Ya. Kawat Tekurep. Ya. Kemudian Masjid Agung sama benteng. Yang sampai sekarang alhamdulillah kan sudah dipisah ke, jadi yang utama itulah yang asli. Nah, kalau kita nyingok ceritanya 3 ini tadi, Kawat Tekurep, Masjid Agung sama benteng Kota Besar itu. Ini kalau kita buka sejarahnya, itu ada Belanda sampai ngomong di masa Sultan Jaya Wikramo sangat sulit mencari wong miskin di Palembang. Karena Palembang menerapkan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi saya nak zakat. Nah, benih gitu. Kenapa main dibuntu gitu nih? Nah, nak jalan ke syariat lagi artinya kan? Sejarah lah ngomong. Iya. Gitu, jadi kita hikmahnya. Iya, tapi bener kalau syariat itu jalan ke kati buntu. jadi nak nyari ngenjuk zakat beras lah saro. Darurat istilah itu kalau ada kati lagi nerimonya kan, akhirnya dinjuk duit kan itu kan. Kalau sekarang ini masih banyak nerimo beras kan, harga beras mahal. Nah, kalau kita jingok dulu kan identik dengan Palembang juga salah satunya itu kawasan Tengku Permai. Itu juga kan dulu bersejarah itu kan dari zaman Bingen itu kan. Awak pernah meneliti tidak daerah-daerah situ? Tengkuru itu kan sungai. Iya, sungai. Jadi, Sungai Tenggoro. Iya, sekitar tahun 19
16 baru mulai ditimbun nih. Ya, ditimbun. Ya kan, ditimbun. Jadi Sungai Tengkorak yang pertama, kemudian jadi Jalan Tengkorak itu, depannya adalah Sungai Kapuran yang jadi Jalan Merdeka sekarang. Ya, Sungai Kapuran. Yo. Kami tinggal di Luhung Kapuran. Jalan Kapuran. Kapuran. Ya. Dulu itu tuh berjejer kalau semayang Masjid Agung di Sungai Tengkorak itu. Ya. Nah, jadi karena untuk kepentingan pembangunan kota itu ditimbun Belanda, dan dulu juga itu adalah kuburan. Sampailah Cindi itu kuburan. Kuburan ya. Kuburan kalau. Karena pada saat perang melawan Belanda, yang korban di situ dimakamkan. Perang sama Banten di situ juga dimakamkan. Jadi uji wong Tengkorak itu asal muasal nama Tengkorak ya karena apa gawe di sana pun banyak yang nemu Tengkorak. Iya. Nah, itu Tengkorak itu tadi. Jadi Tengkorak ini kemudian kuburan-kuburan tadi dipindah ke ialah jadi 3 kuburan besar sekarang. 1 Puncak Sekuning. Puncak Sekuning. Candi Walang. Dulu bukan. Oh, bukan ya. Jadi di 1916 itu karena untuk pembangunan selain ditimbun itu kuburan dipindah ke 3 lokasi untuk milir. Wong Belanda nyebutnya Kandang Kawat. Kandang Kawat Puncak Sekuning. Sekarang kita nyebutnya Puncak Sekuning. TPU. Kandang Kawat Duku. Itulah Kandang Kawat yang di itu. Sama Kandang Kawat Elir. Di mana? Kamboja. Oh, Kamboja. Elir gitu ya. Ya. Jadi itu cerita sekelumit tentang Tengkorak itu tadi. Ada juga kata dari bahasa Komering. Apa? Katanya kalau tank, kok masuk katanya. Karena dulu tuh ada pelabuhan memang di situ. Iya, ada pelabuhan. Banyak sejarah Tengkorak, termasuklah pintu gerbang dari Beringin Janggut di situ. Ya. Jadi kita nih memang muaranya itu dari pintu masuk Palembang kan dari Sungai Musi. Baru Pacak Laut Lepas kan itu. Pengalaman kita pernah diserang oleh Belanda, oleh Banten, kalah hampir oleh Belanda dibakar karena kuto gawang kita di Pusri itu terlalu mudah untuk diserang. Akhirnya bangun keraton berikutnya Beringin Janggut itu masuk dulu ke Sungai Tengkorak. Jadi sebelum Wong Pacak nyerang lah kita bertahan dulu kan. Iya. Betul. Nah, jadi memang banyak perang sungai dulu tuh. Sungai inilah. Iya, perang di sungai. Makanya Palembang dijulukin Venesia dari timur. Iya. Saking jauhnya ya. Venesia. Tapi itu sejarah dan indah juga aja. Ya, dulu tuh aku nih naik ketek dalam zaman Bingen dulu, sekarang takut naik ketek. Iya, zaman Belanda dulu dalam catatan Belanda itu wong Belanda yang ada di Batavia kalau nak liburan ke Palembang. Iya. Karena dia baca berkeliling-keliling nyingok alam yang indah. Iya. Dan juga tinggal-tinggal di rumah rakit. Iya. Nah, demen mereka. Iya. Kalau zaman Bingen dulu ya, kalau kita tinggal di rumah pinggir sungai itu, kan nyemplung ke pancing dapat iwak seluang dulu. Zaman Bingen dulu. Sekarang kati lagi. Iwak kemana kan? Udang tuh benih-benih matanya. Iya. Nah, ini kan nguntal kan, dodo, teng naik. Nah, baru untal nyut dapat iwa dapat zaman kalau masuk di rumah mama aku juga mindang pacak ditunggu iya rupanya sambil mancing sekarang ini kemana iwaknya apa karena Sungai Labutek kali jadi akhirnya iwaknya mele juga ya jadi kalau ngomongin sejarah Palembang kondisi Palembang pasti banyak yang bisa kita dapat artinya bahwa hidup yang jangan lupa ke sejarah. Iya, benar. Jadi mentang-mentang hidup zaman milenial, zaman sekarang ini lupa dengan sejarah, rugi dewe bahwa kita dulu belajarnya dari sejarah. Dan cikok lagi wong Bingen itu selalu nginget kita biar selamat. Benar. Iya. Walaupun kita nyampak masih untung. Asal nyampak untung ya artinya apa selalu diharapkan pertama untung kedua selamat jadi setiap kehidupan ini kalau selamat untung insya Allah kita sampai akhirat tujuan kan akhirat gitu kan. Nah dari awak penjelajahan tadi sudah melalui penelitian itu megang referensi tak kira penelitian kita sebenarnya ini lebih ke ada yang untuk kritis ya kritis. Salah satunya tadi kita pengen mengembalikan Undang-Undang Marga. Undang-Undang Marga. Iya, kalau di Padang itu ada nagari. Jadi kita ini malahan kita jadi referensi. Kita memang turun membuat sejarah baru kan. Jadi
kita penelitian marga itu pengen kepala desa yang ada di Sumatera Selatan kita balik lagi menjadi pesirah. Oh. Nah, kenapa? Kepala desa itu hanya punya beban administrasi negara, Bay. Iya. Tapi kalau pesirah, dia punya tanggung jawab sebagai kepala adat. Ya kan? Iya. Jadi ketua-ketua pesirah-pesirah ini juga berfungsi sebagai kepala adat, ngurusi adat istiadat di kampung itu masing-masing. Iya. Jadi tetap terjaga. Jadi tua-tuanya lah ya. Ya, banyak hal yang bisa kita tidak mungkin pacak kita ceritakan di sini kalau ngomong masalah marga atau pesirah. Kehebatannya apa? Kalau untuk di Palembang pengennya itu balik ke nama kampung. Nama kampung, jangan kelurahan. Katanya Ulu Elir ini ini kan buatan Belanda. Ya. Katanya tidak galak nama-nama Belanda nak dihapus segala zaman dulu itu kan. Ya. Nah, ini Ulu Elir sisa. Nah, pengen balik ke kampung misalnya kelurahan 1 Elir. Balik ke kelurahan Palembang Lama. Oh. Ada 2 Elir. Kelurahan Sabuk Kengking. Oh. Nah, ini kamu 19 itu balik ke Pengulon. Nah, siapa deh? 26 balik ke Gogok Soak Bato. Jadi kelurahan Soak Bato. Ya, betul. Nah, jadi sejarah ini dah hilang. Betul. Tahu cerita ngapa disebut Soak Bato? Misalnya kan ngapa disebut ini? Dulu tuh iya aku bisa Gogok Pengulon. Iya kita di Pengulu di sini nih. Ya, betul. Dulu gua ngaji. Itu sudah pernah belum? Diajak ngomong belum ke pemerintah seperti apa? Kalau ngomong baik tidak kejadi Gawi. Oh. Jadi kami itu makanya buat penelitian ialah outputnya selain buku jadinya NA ke DPRD. Iya. Jadi usulan ke DPRD minta diubah-ubah dan masih banyak lagi yang harus dirubah tuh, nama-nama jalan banyak yang Jalan Joko. Siapa Joko tuh? Iya. Nah, harus dijelaskan Jalan Joko Soyo. Iyalah pahlawan kita itu pertama kali yang kena tembak pada saat perang 5 hari 5 malam. Iya. Joko Soyo. Jalan Indra di Kamangiwak itu. Siapa Jalan Indra? Indra Caya yang pertama kali menggagas Jerambah Ampera. Iya. Nah, jadi Jalan Ratna Asmira, bini dari Raden Hanan. Nah, kalau lengkap apa salahnya? Iya. Buat bawah itu ketegangan itu kan. Nah, kalau bagus itu. Iya, kalau Jalan Joko itu tahunya ada benteng ada bunker Jepang Belanda tuh. Kalau bunker itu Jepang. Iya, ada di pucuk itu. Pernah aku masuk situ gelap gulito. Jalan Joko. Nah, jadi daerah SMP 1. yang cak itu tuh, SMP 1 itu kan dulu apa? Sekolah Belanda, sekolah pertama. Iya, hebat SMP 1 tuh. Iya, mulo. Sekolah mulo. Karena orang Palembang adalah sekolah Belanda. Hanya menyambung dosen sekolah di situ. Iya. Kami kan hanya dibuatlah mesnya ya, mes SMP 13 itu. Iya. Jadi mesnya. Iya. Ya deh, kalau banyak sejarah itu banyak situ kan. Di daerah situ Pak itu baru. Iya. Itu baru dari situ ya. Termasuk ada gereja ayamnya kan itu kan. Ya lama kan itu. Ya benar memang masuk situ. Nah, itu baru di situ. Kalau di itu dulu tuh masuk sungai apa tuh? Sungai Tawa gitu ya. Daerah situ. Di situ depan SMP 13, mungkin kita tidak terkenang lagi wong sekarang. Sebelah SMP 13 itu cak paret besar, itu namanya Sungai Cintamani. Oh, lah dengar ya. Lah hilang ya. Nah, itu perbatasan 26 Ilir dengan Kelurahan Talang Semut. Zaman dulu ya. Nah, sekarang itu lah cak paret baik. Iya. Iya, sebelah Loda. Iya. Jadi memang salah satu kebudayaan yang harus dijaga itu kita juga harus dengan alam. Betul. Kalau alam itu sudah bagus, sungai-sungai lah bagus, efeknya kemana? Pariwisata kita bagus. Bagus. Karena uang ke Palembang apa gawe? Ya, mendak maju. Nah, makan, kuliner. Kita gunung katik jauh. Ya. Pantai jauh. Ya. Akhirnya makan. Makan tuh lah. Maju kalau bahasa Palembang tuh. Kalau sebenarnya ada potensinya. Iya. Potensinya ada 3 potensi. Wisata religi, wisata sejarah, wisata sungai. Iya, betul. Tinggal buat konsep gawe kemana acak. Iya. Cuma dampak daripada sungai lah sudah banyak timbun, akhirnya banjir di mana-mana. Jadi kalau ada yang bertanya ngapa Palembang banjir, ya memang bawahnya sungai.
Bawah sungai, masakannya muncul banyak kan. Dari dulu banyunya itulah. Ya. Wadahnya yang kecil. Wadah ya. Tapi kalau bahasa kerennya tidak banjir, cuma genangan weh. Ini ngoyok. Aman ngoyok tuh. Itu nak usul kepengen cek. Apa? Coba cari padanan kata ngoyok sekata dua kata bahasa Indonesia. Iya, dah kati. Ngerti kan? Ngerti. Ngerti tidak kamu ngoyok tuh? Iya, pasca ngomong tapi kamu ngertinya saya tapi ngerti ngoyok tuh ya. Ngoyok itu ya kalau kita ngoyok tuh ya, nah rusak banjir, nggak celano kita berjalan di tengah banjir itu ngoyok. Ada cuma kacap baik. Nah kacap tuh banjir kecil, bukan kepala capang kalau kacap tuh. Kacap itu kecil, banyunya dikit. Ngoyok tuh artinya banyunya sedengkul. Nah itu bahasa Palembang. Aku jangan dipancing bahasa Palembang, keluar kan bahasa Palembang aku nih masih. Nah, iya itu kan. Kamus kan sejauh ini ada 2 sudah. Yang punya buatan Mang Prabu sama Wakku Dewe itu ada kamus bahasa Palembang. Nah, sekarang ini memang ada rencana sudah ngomong sama dosen-dosen Unsri Sejarah. Pengen kayak ngerah ke mahasiswa itu ini digabung ke dulu. Oke. Digabung ke dulu kemudian yang jadi permasalahan ini balik. Jangan Palembang, Indonesia Palembangnya mana? Nah, jadi kalau misalnya Indonesia Palembangnya agak cepat budak-budak nih nyari-nyari tuh. Iya. Nah, kita tadi ngoyok itu nyari ngoyok kan. Yeah. Tapi kalau misalnya mau pergi misalnya, nah, itu nyari kan di ini bahasa Indonesianya itu. Iya, mata lokal. Yo, nah itu harus dari DPRD. Harus ada apa namanya? Untuk Palembang pacak cek. Kalau untuk Sumsel kurikulum ya susah. Tadi banyak nian baso. Baso mana yang dipakai? Palembang lagi masih butuh proses, butuh waktu. Ya karena sudah zamannya selama terkosong. Ulu dan ilir sebenarnya ada beberapa kata-kata yang agak lain. Ya kan misalnya ada ulu tuh seberang ulu tuh malah ngomong awak. Ya. Ilir itu tidak tadat ngomong awak. Ya kan? Ilir tidak. Agak awak tuh bisa agak sedikit lebih kasar gitu. Ya. Awak mana? Ya kan ya. Tergantung tekanan. Tekanan intonasi. Iya. Sama cak make kata kau. Kau itu sebetulnya tidak dianjurkan untuk ngomong karena kau itu kasar kalau agak kasar kau nih agak kasar. Tapi pada waktu jadi awak lebih halus sedikit dari kau. Selapan halus ya. Kau ya. Jadi sebenarnya nak ngomong kasar sama halus itu tergantung yang dengar. Ya. Biasa keras atau tidak. Ya. Yang ngomong itu dengan tekanan. Kau nih, lembut tapi kau. Ini peran media juga, bahwa sebenarnya banyak yang ngomong Palembang ini kasar. Nah, persepsi ini muncul itu peran media. Karena kadang-kadang kita dalam media ini nampil ke bahasa-bahasa Palembang yang ngacu arutnya. Iya, tidak kati tatanannya. Akhirnya di Jawa sana, di Jakarta, di Bandung, ini bahasa Palembang. Ya. Jujur deh kalau aku jarang manggil kau. Lebih lemak ngomong awak. Ya. Misalnya awak Mang Dayat, itu dan kau Mang Dayat tidak biasa hilat karena dari dulu jangan ada lagi kita nyebut nama kalau nyebut kita nih kan kan ini perubahan Melo itu hilang ganti mekut padahal itu dari bahasa Indonesia ikut jadi ada coba kontribusinya mana caranya yang sebagai peneliti dilibat ke memfokus ke dengan kamus yang betul-betul memang sudah bisa diakomodir galau-galau. Kalau kamus sebenarnya sudah cukup lah itu ya kita pengembangan. Nah yang kita perlu itu tapi perlu disosialisasi di buku, di share ke sekolah-sekolah. Yang perlu itu tadi kita ini harus berpelatihan. Nah pelatihan ya. Jadi terutama yang lagi kami persiapkan ada namanya Puskas kami sama MSI nak join. Puskas itu Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan. MSI itu Organisasi Masyarakat Sejarah Indonesia. Masyarakat Sejarah Indonesia MSI. Nah kami lagi siap-siap nyiap ke materi untuk pelatihan bebaso. Latihan bebaso. Jadi kau perlu berkelakar inilah. Nah kita kayak sambil bebaso. Tuh. Itu insyaallah kakek bulan-bulan habis Lebaran nak mulai bergerak. Ya kakek kalau nak perlu libat ke kami sebagai media boleh. Jadi mudah-mudahan itu jadi penyambung. Jadi kita rutin sebulan sekali. Misalnya ada perform atau apa-apa yang kaitan dengan bebaso, siapa tahu kami bisa juga pacak melok berperan di situ. Betul. Karena kita juga namanya TPI Sumsel, merek punya Sumatera Selatan. Salah satunya Palembang kan dari sekitarnya.
Kalau tidak konten budaya menjadi konten utama, kalau kita nak bersaing konten barat, dosa di sini kan itu kan, di luar negeri sana. Jadi kami melok. Soalnya ini barat satu, ini barat dua. Ya, ya mudah-mudahan kalau memang itu akan kejadian bikin event itu ya kami diajak kami. Kami sering sudah itu banyak kegiatan rutin, kayak pelatihan tanjak lah kami buat. Itu mengamin kemarin tuh. Pernah melok pernah melok juga pernah buat melok iya tanjak ini sudah pernah ada perbincangan dengan Mang Amin aku pengen buat juga tolong kita lurusi gawe WO WO kita panggil kita latih jangan sampai adat istiadat ini perkawinan ini rusak nah mulai dari gitu mak mana perayaan mak mana munggah mak mana tatanan baju adat. Kalau zaman kita ada Palembang dulu udah kati model-model nguntal ke bunga ke belakang kembang ke belakang. Kita ngamburi beras kunyit itu tuh. Itu sampai akad nikah. Itu tidak kati pakaian adat betina. Iya. Kan tidak muncul. Makanya jadi aku tuh kalau nguntal ke bunga itu agak dari mana nemu ini? Kalau gitu kan di ambu ke beras kunyit sampai doa. Ada doa itu. Nah, itu tadi karena WU kebanyakan tidak paham dengan adat budaya akhirnya ngembek yang nasional. Iya. Dikawin kenyo. Gerot. Ah, jinjol gerot. Keren. Padahal itu lebih murah pakainya karena adat Palembang mahal. Ya. Padahal lebih mahal. Ya. Artinya ini kan apa yang di fenomena yang ada. Kalau memang persepsi. Kalau memang pengen nak dibalik lagi, tidak apa-apa bagus itu. Penggeraknya ada. Hasil penelitiannya ada. Referensinya ada. Uang-uangnya ada juga. Insya Allah. Tidak banyak uang-uang yang galak nih karena kami ini minoritas. Iya sih, betul. Dikit kami ini tidak banyak. Kumpul lah di ruangan ini. Tidak penuh. Palembang nih kami ini. Iya, karena tidak menarik katanya. Jadi coba tabu ke musik kami itulah tidak ada diundang mencolot. Makanya mudah-mudahan kita banyak cak ini kan ya jadi pematik lah ya. Banyak yang peduli. Betul. Kadang-kadang yang masih peduli itu artinya dia melihat sesuai di lapangan tuh ngapo mak ini muncul pertanyaan ngapo mak ini. Nah sekarang dicari wong-wong yang komunitas yang mau seperti itu gitu loh. Ya kayak Mang Dayat nah CS nah ada berapa biasanya kalau ngarap materi-materi itu. Ya paling tidak ada banyak tergantung materinya karena kan ada ahlinya masing-masing. Iya. Budayawan ada tadi Mang Amin, ada Kak Febri. Kalau bahas sejarah pun apa? Kalau kesultanan ada ahlinya. Ya. Kolonial ada ahlinya. Sriwijaya ada ahlinya. Ya kapan-kapan pengen kundang Sultan ya. Jadi ngomong Sultan ya, Sultan Pawas ya kita ngobrol di sini. Karena belum sempat kita kali itu agenda ngundang beliau ya. Siap. Karena ini kaitan dengan Palembang juga ya. Sebagai penjago kebudayaan Palembang. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Mang Dayat ini pemirsa luar biasa, kita baru terkuak di sini. Artinya beliau ini bukan cuma muncul di sosial media baik, tapi dia ini banyak yang gawe upaya saking nak mewujudkan satu perubahan kembali ke budaya kita yang betul-betul kearifan lokal. Nah ini wong Cak ini langka ini. Kami walaupun sesama Palembang salut juga dengan beliau ini. Tapi nyalon tak semuanya. Itulah lain urusan. Kalau kau nak nyalon ada cara. Ada cara. Tak apa cuma tapi dah antara itu tadi dengan apa yang kau gawikan rasanya kepuasannya beda. Kepuasan tuh ketemu begini. Kalau kita pacak memberikan ilmu bermanfaat pengetahuan kan boleh pahala. Ya, tapi kalau yang tadi ngenjuk wong. Jadi jangan berkecil hati dulu kalau dah masuk di situ, tapi di sini manfaat untuk urusan ini, kaplingan ini. Kemarin itu nak masuk situ untuk ngurus ini lah. Ya, harapannya duduk situ pacak punya legalitas. Betul, ada suara didengar. Kalau tidak melewat pintu situ, kita bersuaranya di luar. Jadi kami ini pacak anjing tu pacak ngonggong weh, dah nyokot. Nah,
Iya, ngonggong ngeri nganu bae. Ngonggong itu kok sampai pening pala. Ya benar. Jadi harus sampai posisi. Peran yang bisa melakukan, bisa memberikan pemikiran langsung dalam satu forum yang legal. Tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan ini juga tetap bisa jalan sampai sekarang. Tapi kalau diganggu itu cek minjem duit ya. Nah, besok datang lagi cek minjem duit ya. Wingam. Bela kalau. Minta duit tuh wingam tuh, Bu. Iya. Jadi tidak apa-apa. Mungkin baru sampai stepnya di sini. Tapi karya sudah pacak dinikmati ya. Jujur kami merasa senang dengan karya-karyanya. Baik itu keagamaan, baik itu budaya, baik itu sejarah. Masuk kalau aku jenguk ya waktu di amal masuk di YouTube itu. Kadang-kadang nah ini dapat dari sini ilmunya, ini dari sini. Kadang-kadang ya nak buka buku kan rasa bukunya di mana. Awak yang nyampaikannya kan itu kan. Nah, jadi itu. Jadi apa namanya? Ada hal-hal yang lain yang tentunya kalau ngelibat ke sejarah Palembang ini terutama budayanya ada tantangan pasti. Apa tantangannya selama ini? Bukan masalah ongkos ya. Mana ya? Kalau dibilang kalau kami ini agak susah kalau ditanya tantangannya apa? Karena nikmati. Oh. Jadi segala kesulitan itu jadi happy kan loh. Nah itu yang paling bagus. Iya. Jadi masalah itu jadi nikmati, jadi enjoy. Jadi buntu cara buntu. Ya. Ada duit cara ada duit makan emak. Betul, betul. Ya. Artinya segala masalah itu dianggap sebagai tantangan yang dinikmati. Iya. Dicari ke solusinya. Filosofi itu cek kita makan pempek. Ya. Pempek ini lemak. Ya. Cuko ini pedas. Ya. Ada lemak. Makan cuko baik. Ya campur. Nah campur. Cecel. Lemak. Iya. Cuko ini simbol permasalahan. Iya. Betul. Pempek ini simbol kenikmatan. Iya. Wong Palembang ini pacak gabung ini jadi kenikmatan. Nah. Sudah tuh jadi ketagihan. Iya. Ngomong pempek siang hari. Iya. Jadi benar itu filosofi benar. Jadi artinya yang pedas yang itu kita lewat gabung ke dengan yang lemak-lemak. Ya lupa ya. Nah itu jadi kaitan dengan hal yang bernama tantangan. Tapi banyak misalnya dapat mungkin dalam tanda kutip lah ada haters lagi gitu. Banyak haters ya. Berani bersosial media pasti harus ketemu yang cak itu. Iya. Oh kau nyawa budak cak tahuan. Cak betakuan. Iya. Kau ini salah ini. Karena kadang-kadang kita ini ada lah pasti wong yang hater ini yang iri dengki itu pasti ada. Iya. Kemudian dia itu kau ini salah, tapi dia tanya apa yang benar dia tidak tahu. Ya. Jadi banyak wong cak itu. Hanya itu baca aku, tapi kapan aku gawe kan? Nah, lah sekarang Lionel Messi itu pemain hebat, lagi dikata kebuyan, amal depan gawang, buyan, bola depan gawang, tidak baca nyetak gol, ya Allah, padahal Lionel Messi sama Ronaldo itu, siapa yang ngaku itu hebat, meleset timbis tembaknya itu kan, buyan juga. Makanya kalau yang cak itu netizen cak itu tidak pernah aku akui, kecuali yang komen itu wong ahli. Ya. Jadi salah satu kesalahan kita adalah galak ngagui wong yang ndak ahli. Iya benar. Buang waktu je. Kalau ahli kita pakai, bertanya yang mana yang logosnya, benar informasinya, ajari kami. Dia mudah ahli berdepan. Sama begitu ngapa? Buang waktu lah. Buang waktu baik. Ya. Oke. Di penghujung ada yang nak sampaikan dikit, kira-kira kaitan dengan pegiat ini kan pegiat sejarah budaya tidak banyak ini. Menginspirasi kali. Balik dari galo-galonya. Pertama kita ni adalah sikok rumpun peduluran, seduluran di Sumatera Selatan ini. Iya. Dari zaman Sriwijaya, Kesultanan Palembang sampai zaman Kepresidenan Palembang sampai sekarang kita sudah diikat dengan yang namanya persatuan kita, persaudaraan kita dalam provinsi Sumatera Selatan. Bahkan dulu lebih luas lagi. Ya. Jadi sebenarnya sayang kalau misalnya dipecah-pecah lagi. Inilah dulur-duluran kita, dulur kita. Jadi satu sama lain saling bantu membantu, kita sama-sama angkat warisan
budaya kita. Ya. Wong Komering jago adat budaya Komering. Wong Sekayu juga itu jago. Ogan. Karena satu sama lain kita saling keterkaitan. Iya. Tidak pacak sejarah Palembang Tegak Dewe, sejarah Ogan Tegak Dewe, itu adalah satu persaudaraan. Iya. Nah, disinilah baru kalau ini sudah terwujud, sudah terbentuk, mudah-mudahan Sumatera Selatan bisa berjaya, bisa maju, baik secara ekonomi ataupun segala hal lainnya, macam-macam pecah zaman dulu. Ya. Sriwijaya pacak besar ngapo? Kita harus tahu. Waya-waya punya kota Sumsel, dia pacak menguasai dunia. Iya, betul. Kesultanan Palembang menguasai Sumatera Selatan, pacak jadi kesultanan terkaya di Asia Tenggara. Iya. Jadi pusat peradaban Islam. Belanda, Jepang harus menguasai Palembang. Iya. Karena menguasai Palembang sama becak menang 50% dari peperangan. Ngapo? Iya. Karena aset-aset banyak di sini. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang ngapo kita wong Sumsel ini tidak hebat, tidak terkenal di bidang apapun. Ya. Nah, itu jadi PR kita sama-sama, bahwa dengan belajar sejarah kita tahu mana masa lalu kita, kita bisa menjadi menonjol. Sumatera Selatan ini. Iya, jadi belajarlah dari sejarah kebesaran nama Kerajaan Sriwijaya khususnya dan juga Provinsi Sumatera Selatan yang beragam. Karena itu adalah aset dan kekuatan untuk menuju yang lebih hebat lagi. Benar kan? Harus tapi belajar dari sejarah kan, sejarah itu sudah bukti kan gitu kan. Tidak baca dipungkiri, kita hebat dulu dan kita maju. Ya, luar biasa nih ngobrol dengan Mang Dayat ini. Tidak terasa Hidayat Fikri ini. Hidayatul Fikri, Bu. Jangan Hidayatullah, ya, lain lagi. Iya, Hidayat Allah itu namanya Hidayatul Fikri, ya. Makasih Bang Dayat ya. Siap. Kami sangat senang sudah datang ke podcast Bakso Palembang ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat. Karena setelah dengar penjelasan kita dialog hari ini, banyak dapat info bahwa apa yang digawi oleh seorang pegiat budaya ini, sejarah budaya ini, rupanya goalnya dia bagus, cita-citanya mulia, pengen mengembalikan kejayaan masyarakat Sumsel khususnya dan Sumsel dan Palembang, dan juga kejayaan masyarakat yang dulunya namanya Kerajaan Sriwijaya dengan melalui adab dan syariat. Mangku adat di pangku, syariat dijunjung. Nah, itu mudah-mudahan ini wong-wong yang punya kepedulian dengan itu. Mudah-mudahan kita dukung ini, harus kalau kami dukung, karena kami tidak acak mau lakukan itu. Iya, kecuali nanya-nanya. Terima kasih ya pemirsa dan juga penonton podcast Bakso Palembang. Mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan kali ini, dan terima kasih Galo-Galo. Tetap nonton podcast Bakso Palembang yang insya Allah selalu nampil ke tamu-tamu yang beragam dari segala kalangan budaya, dari pemerintahan, dari masyarakat, dari pendidikan, akademisi. Insya Allah kita undang duduk sini, sharing dan berbagi pengetahuan. Terima kasih, saya Ridwan sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.